Baik, di video kali ini kita akan membahas materi vektor part yang ketiga, dan kita akan membahas tentang perkalian vektor dan vektor satuan. Oke, pertama kita bahas dulu mengenai perkalian vektor. Jadi teman-teman, perkalian vektor ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai perkalian titik atau dot product. Jadi di sini sudah kita rangkum menjadi poin-poin saja sehingga teman-teman semua dapat memahami dengan mudah. Jadi perkalian titik atau dot product ini merupakan perkalian skalar antara dua vektor yang menghasilkan besaran skalar. Jadi di sini ada arah vektor A dan ada arah vektor B, kemudian diapit oleh sudut alfa. Kemudian A dot B itu sama dengan AB cos alfa. Jadi harus diperhatikan oleh teman-teman semua bahwa ketika perkalian titik atau dot product A dot B itu sama dengan cos alfa ya. AB cos alfa. Kemudian teman-teman, pada perkalian titik atau dot product ini berlaku yang namanya hukum komutatif. Ya, berarti komutatif ini maksudnya adalah A dot B itu sama besar dengan B dot A. Ini dinamakan sebagai hukum komutatif. Kemudian kita masuk ke perkalian silang atau cross product. Oke. Perkalian silang ini merupakan perkalian antara dua vektor yang menghasilkan besaran vektor. Oke. Jadi kalau di sini kita memiliki arah vektor A dan arah vektor B yang kemudian diapit oleh sudut alfa, maka perkalian silang antara vektor A dan B itu dapat dinyatakan dalam bentuk dua persamaan, teman-teman. Yang pertama, A cross B itu sama dengan AB sin alfa. Berbeda dengan perkalian dot tadi, ketika A dot B itu sama dengan cos alfa, sedangkan ketika menggunakan perkalian silang atau cross product, maka A cross B ini sama dengan sin. Kemudian, kalau kita memahami pernyataan dari perkalian silang bahwa perkalian silang atau cross product ini merupakan perkalian silang antara dua vektor menghasilkan besaran vektor. Makanya di sini A cross B itu sama dengan C. Ya teman-teman, jadi menghasilkan besaran vektor. Kemudian teman-teman, pada perkalian silang atau cross product ini tidak berlaku yang namanya hukum komutatif. Artinya, A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Jadi ini beberapa pemahaman yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Oke, kemudian kita masuk ke vektor satuan. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai komponen vektor pada dua dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Tetapi dalam vektor satuan ini, kita akan memfokuskan komponen-komponen pada sumbu tiga dimensi, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana nanti sumbu X ini tegak lurus terhadap sumbu Y, kemudian sumbu Y ini tegak lurus terhadap sumbu Z. Jadi ketiga sumbu ini saling tegak lurus. Oke, kemudian teman-teman, di masing komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ini memiliki yang namanya vektor satuan. Oke, teman-teman, vektor satuan. Jadi vektor satuan dari masing-masing sumbu ini berbeda-beda. Untuk sumbu X, vektor satuannya adalah I. Kemudian untuk sumbu Y, vektor satuannya adalah J. Kemudian untuk sumbu Z, vektor satuannya adalah K. Jadi ini merupakan salah satu pemahaman yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Jangan sampai masing-masing sumbu vektor satuannya teman-teman tidak tahu atau tidak hafal. Oke. Kemudian kalau di sini kita misalkan pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ini ada vektor A, ya. Di mana vektor A ini kita lihat kalau ujung vektornya itu masing-masing bekerja terhadap sumbu tiga dimensinya, ya, atau sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke.
Ini kalau kita tarik ke bawah, ujung vektornya terhadap sumbu X, berarti ini merupakan AX, kemudian vektor satuannya adalah I. Kemudian, terhadap sumbu Y, ya, berarti AY, vektor satuannya adalah J. Kemudian terhadap sumbu Z, oke, vektor satuannya adalah K. Jadi kalau kita tulis persamaannya bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa menentukan besar nilai vektor A-nya, ya, besar nilai vektor A dengan menggunakan persamaan A sama dengan akar dari AX I kuadrat ditambah AYJ kuadrat ditambah AZ K kuadrat. Jadi nilai vektor A di sini kita kuadratkan kemudian kita akarkan sehingga kita dapat menentukan besar nilai vektornya. Kemudian kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi di sini kita buat sesederhana mungkin sehingga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah. Oke, kita fokus ke penjumlahan teman-teman. Jadi di sini kita memiliki nilai vektor A, AXI, AYJ ditambah AZK. Kemudian nilai vektor B, BXI ditambah BJ ditambah BZK. Kemudian berapakah nilai vektor A ditambah B? Oke, caranya mudah teman-teman. Kita tinggal menyesuaikan dari vektor satuannya, ya. Jadi AX dengan BX ini kita jumlahkan dengan nilai vektor satuannya yang sama, ya. Jadi kalau yang AX ini kan dengan BX vektor satuannya sama-sama I, sehingga bisa kita jumlahkan AX ditambah BX. Kemudian AY dengan BY ini vektor satuannya juga sama-sama J, sehingga bisa kita jumlahkan AY ditambah BY, kemudian dalam kurung dikali J. Kemudian AZ dengan BZ nilai vektor satuannya juga sama, sehingga AZ ditambah BZ ini bisa dijumlahkan. Jadi di sini bisa kita ngambil kesimpulan bahwa untuk nilai penjumlahan kita tinggal menyesuaikan nilai vektor satuan yang sama sehingga nilainya bisa kita jumlahkan. Di sini pemisalannya hanya dalam bentuk nilai variabel, tetapi nanti kalau misalkan sudah kita buat dalam bentuk angka, maka angka tersebut hanya bisa dijumlahkan dengan vektor satuan yang sama. Oke. Kemudian begitu juga dengan pengurangan vektor, ya, konsepnya juga sama teman-teman. Kita tinggal memilah mana vektor satuan yang sama baru kita kurangkan, ya. Contohnya seperti ini, AX dikurang BX, I ditambah AY dikurang BYJ ditambah AZ dikurang BZK, ya. Jadi nilai vektor satuan dari masing-masing sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z teman-teman harus paham. Oke, kita contohkan soalnya teman-teman. Jadi di sini diketahui dua vektor, ya, vektor A dan vektor B. Tentukanlah A ditambah B dan A dikurang B. Oke, kita fokus ke A tambah B. Sesuai dengan konsep kita tadi bahwa nilai vektor satuan yang sama itu bisa dijumlahkan, ya. Oke, 4i itu berarti bisa dijumlahkan dengan 6i, ya. Berarti 4 ditambah 6 dalam kurung, ya, kemudian vektor satuannya I. Kemudian ditambah 6J berarti bisa dijumlahkan dengan negatif 4J. Berarti 6 dikurang 4, karena di sini ada tanda negatif, ya. 6 dikurang 4J. Kemudian ditambah, kita masuk ke vektor satuan yang K, ya. Berarti di sini ada negatif 4. Kemudian di sini ada negatif 8. Kemudian vektor satuannya adalah K. Kemudian 6 ditambah 4 itu 10i ditambah 6 dikurang 4 2j. Oke, kemudian ditambah, ya, ini negatif 4 dikurang 8 ini kan negatif 12, ya, 12k. Sehingga kita dapatkan vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 10i ditambah 2j dikurang 12k. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian pengurangannya A dikurang B, ya. A dikurang B. Oke.
Jadi sama teman-teman, kita tinggal menyesuaikan vektor satuan yang sama ya. Berarti di sini kata kuncinya adalah pengurangan, berarti tinggal kita kurangkan ya. 4i ya, berarti 4 itu dikurang dengan 6. Ya, 4 dikurang 6, kemudian vektor satuannya jangan lupa. Kemudian ditambah 6j, oke. Kemudian 6 dikurang ya. Di sini yang negatif 4, negatif 4j, kemudian ditambah negatif 4 ya. Negatif 4 dikurang, di sini negatif 8 ya. Negatif 8 dalam kurung K. Kemudian sama dengan 4 dikurang 6 ini negatif 2i. Kemudian ditambah, ini negatif kali negatif positif ya, berarti 6 ditambah 4 ya, 6 tambah 4 berarti 10j, kemudian ditambah yang ini negatif 4 ya, kemudian negatif kali negatif positif, negatif 4 ditambah 8 ya, kemudian vektor satuan K. Jadi sehingga kita dapatkan vektor A dikurang vektor B ini sama dengan negatif 2i ditambah 10j, kemudian ditambah 4k. Jadi cukup mudah bagi teman-teman untuk mempelajarinya, karena kalau kita memahami konsepnya pasti bisa kita akan menjawab. Oke, kemudian kita masuk ke perkalian vektor satuan. Pertama, perkalian skalar atau dot product di antara dua vektor satuan yang sejenis, maka nilainya adalah 1. Oke. Ini untuk perkalian skalar atau dot product. Jadi ini pada perkalian dot product, ketika vektor satuannya sejenis, i dot i sama dengan j dot j sama dengan k dot k sama dengan 1, teman-teman. Jadi ini harus dipahami. Kemudian jika pada perkalian dot product di antara dua vektor satuan yang tidak sejenis, maka nilainya adalah 0. Ya, contohnya i dot j sama dengan j dot k sama dengan k dot i sama dengan 0. Karena perkalian dot product ya, ketika vektor satuannya tidak sejenis maka nilainya 0. Sedangkan vektor satuannya sejenis maka nilainya adalah 1. Ya, di sini sudah diberi penjelasan bahwa sudut apit antara dua vektor adalah 90 derajat. Dengan demikian, cos 90 itu sama dengan 0. Jadi ini harus dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian kita masuk ke perkalian cross product ya. Pada perkalian silang, jika perkaliannya itu terbentuk antara dua vektor yang satuannya sejenis ya, vektor satuannya sejenis, maka nilainya adalah 0. Karena sudut apit antara dua vektor adalah 0 derajat, di mana sin 0 itu sama dengan 0. Jadi harus dipahami ya teman-teman. Tadi pada perkalian dot, di mana vektor satuannya sejenis, itu nilainya adalah 1. Kalau tidak sejenis, pada perkalian dot nilainya adalah 0. Tetapi pada perkalian silang atau cross product, di mana vektor satuannya itu sejenis, maka nilainya adalah 0. I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K, itu nilainya 0, teman-teman. Ya. Tetapi ketika vektor satuannya tidak sejenis pada perkalian silang atau cross product, di sini ada caranya, teman-teman. Oke. Caranya sangat simpel dan sederhana. Jika teman-teman susah menghafal, gunakan cara ini. Oke, teman-teman pasti paham bagaimana pergerakan jarum, arah jarum jam ya. Ada berlawanan arah jarum jam, ada searah dengan berlawanan jarum jam. Jadi teman-teman
pasti paham ya, pergerakan jam itu kan ada searah, kemudian kalau kita buat berlawanannya dia seperti apa, pasti teman-teman sudah paham. Oke, sekarang di sini kita memberikan suatu konsep ketika pergerakannya dia berlawanan arah jarum jam, maka nilainya ini kita buat positif. Bukan kita buat, ya pasti positif. Kemudian, jika pergerakannya kita mulai itu searah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Oke, misalkan gini teman-teman, kita mulai dari vektor I, ya vektor satuan I atau sumbu X, ya. Ini kita buat sebentar teman-teman, ini kita hapus dulu biar tidak paham konsep. Oke. Di sini kita buat berapakah vektor I cross dengan J. Ya, berarti kan sini kan I cross J. Oke, karena di sini pergerakannya kalau kita lihat ini berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti I cross J, kalau ini kita tutup, maka hasilnya adalah K. Ya, berarti kan I cross J itu hasilnya adalah K. Karena pergerakannya adalah berlawanan arah jarum jam. Sesuai dengan ketentuan kita tadi, berlawanan nilainya positif, searah negatif. Oke, maka I cross J itu sama dengan K. Kemudian, kita ingin mengsilangkan atau perkalian silang J dengan K. Ya, berarti kan masih perputarannya berlawanan arah jarum jam, maka yang ini J cross K. Kalau J cross K ini kita tutup, maka hasilnya adalah I. Karena arahnya masih berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya adalah positif. Berarti J cross K itu sama dengan I. Kemudian K cross dengan I. Ya, kalau K dengan I ini kita tutup, maka hasilnya adalah J. Dan kita lihat di sini sirkulasinya masih berlawanan arah jarum jam, di mana nilainya adalah positif. Ya, berarti K cross I itu sama dengan J. Paham ya teman-teman? Jadi jangan sampai salah konsep ya. Kemudian kalau kita balik searah jarum jam, di mana ketentuan kita tadi kalau dia searah nilainya negatif ya. J cross I, ya kita buat J cross I. J cross I. Ya, dimana kalau J dengan dengan I ini kita tutup, hasilnya adalah K. Tapi kita lihat arahnya itu dia searah dengan putaran jarum jam, di mana ketentuannya tadi adalah negatif. Oleh karena itu J cross I itu sama dengan negatif K. Paham ya teman-teman? Oke. Kemudian I cross K. Ya, berarti I cross K. K dengan I-nya kita tutup, pasti hasilnya adalah J. Dan kita lihat putarannya adalah searah jarum jam. Oleh karena itu, I cross K itu sama dengan negatif J. Kemudian, begitu teman seterusnya ya. Jadi pasti teman-teman bisa. K cross I. Searah jarum jam. Ya, berarti K cross J itu pasti hasilnya adalah I. Ya, kita tutup hasilnya adalah I, di mana putarannya adalah searah jarum jam, sehingga nilainya adalah negatif pasti. Ya, berarti K cross J itu sama dengan negatif I. Jadi ini teman-teman, kalau kita lihat di beberapa literatur ada banyak cara untuk menentukan perkalian cross ya pada vektor satuan. Bisa menggunakan kaidah kanan-kanan ya, bisa menggunakan putaran arah jarum jam dengan ketentuan yang sudah kita buat ya, di mana berlawanan nilainya positif, kalau dia searah negatif. Pakai cara manapun sama ya teman-teman, tergantung bagaimana pemahaman teman-teman dari penjelasan literatur atau dari YouTube yang lain. Oke, di sini coba kita contohkan soal mengenai perkalian dot dan cross. Jadi di sini ada dua vektor A dan B, ini masih soal yang tadi, tetapi kan tadi dijumlahkan dan dikurangkan. Sekarang kita
perkalian ya, kita kalikan dengan menggunakan perkalian dot dan menggunakan perkalian cross atau silang. Oke, pertama kita masuk ke dot ya. Kita akan bahas perkalian dot terlebih dahulu. Jadi di sini A ini nilainya adalah 4i ya. 4i ditambah 6j dikurang 4k. Oke. Dan ini akan kita dotkan dengan 6i dikurang 4j dikurang 8k. Oke. Jadi teman-teman, caranya karena ini perkalian, jadi 4i ini akan kita kalikan dengan 6i ya. Ini akan kita kalikan 6i, kemudian 4i ini juga kita akan kalikan dengan 4j, negatif 4j, dan kita kalikan juga dengan negatif 8k. Jadi begitu seterusnya. Jadi bukan hanya 4i kali 6i, bukan sesuai dengan vektor satuannya ya. Berbeda dengan penjumlahan tadi, kalau kita ingin menjumlahkan tinggal menyesuaikan, kita samakan yang nilai vektor satuannya yang sama. Tetapi pada perkalian itu berbeda teman-teman. Jadi harus kita kalikan terhadap semua vektor satuan. Oke. 4i dikalikan 6i itu adalah 24i ya. Tapi ingat teman-teman ya, di sini kalau dia perkaliannya sejenis dalam perkalian dot, i dot i itu nilainya adalah 1. Berarti nanti di sini i kita ganti ya dalam kurung 1. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah paham, jadi tidak perlu kita tulis lagi ya, tidak perlu kita tulis dalam kurung 1, bisa saja langsung ya. Jadi ini kalau teman-teman sudah paham ya, jadi ini nggak perlu kita tulis, langsung saja berarti 24, dimana i dot i itu adalah nilainya 1. Karena dalam perkalian dot, kalau nilai vektor satuannya dia sama, maka nilainya adalah 1. Oke. Kemudian ditambah ya 4i dikalikan negatif 4j. Ya ditambah berarti kan ini kan 4 dikalikan negatif 4. Kemudian kita lihat di sini ketika dia perkalian dot tidak sejenis, nilainya adalah 0. Ya. Berarti 4i dikalikan negatif 4j itu sama dengan 0. Kemudian ditambah lagi 4i dikalikan negatif 8k. Hasilnya juga sama ya, karena di sini vektor satuannya dia tidak sejenis perkaliannya, maka hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian 6j. Caranya juga sama ya teman-teman. Berarti ini kita buat kalikan 6i, kemudian ini kita kalikan 4j, kemudian kita kalikan dengan 8k. 6j dikalikan negatif 4j berarti 6 kali 4 24. Ya. Oke, yang ini udah 0 nih masih teman-teman. 6j dikalikan 6 ini pasti 0 ya, ditambah 0. Kemudian 6j dikalikan negatif 4 ini 24 ya. 24, tetapi sini ada tanda negatif, jangan lupa negatif ya, negatif 24. Oke. Kemudian 6j dikalikan 8k pasti 0 karena tidak sejenis. Kemudian kita fokus lagi ke negatif 4 ya. Negatif 4 dikalikan K, kemudian negatif 4 dikalikan negatif 4J, kemudian kita kalikan negatif 8K. Oke, berarti yang ini udah nilainya 0 teman-teman, nggak perlu kita tulis lagi kalau kita sudah paham, langsung saja. Berarti negatif 4 kali 8 itu 32 ya, dimana negatif kali negatif itu positif. K dikalikan K, nilainya adalah 1. Di sini nih 24 dikurang 24 itu pasti nilainya sudah habis ya. Berarti kan sisa 32. Berarti perkalian dot vektor A dikalikan vektor B itu sama dengan 32. Jadi sebenarnya cukup mudah ya teman-teman untuk dipahami oleh teman-teman semua. Berarti ini nilainya adalah 32 satuan. Oke, kemudian di sini A cross B, di sini tidak akan saya jelaskan. Coba teman-teman cari sendiri berapa A cross B. Oke, jawabannya nanti akan kita tulis di kolom komentar. Caranya itu sama dengan menggunakan perkalian dot, ya. Jadi akan kita kalikan satu per satu ke arah vektor satuan, ya, dikalikan I, dikalikan 4J. Tetapi yang membedakan adalah
Ingat konsep tadi ketika menggunakan perkalian silang atau cross product, ya. Kalau dia tidak sejenis, nilainya menghasilkan vektor satuan. Ya, sesuai dengan konsep kita tadi bahwa dalam perkalian silang atau cross product, ketika dua vektor dikalikan maka akan menghasilkan besaran skalar. Ya, kalau dia tidak sejenis. Oke, silakan yang ini di teman-teman sendiri cari sebagai bahan latihan. Oke, mungkin video kita cukup sampai di sini. Semoga penjelasan kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semua dan menambah ilmu buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. And a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease.